Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel saya, Growth Insight bersama dengan saya, Lion Lim. Hari ini kita masih dalam tema value driver. Eh, saya ingin angkat satu tema, yaitu kenapa sih ada orang yang cepat dipromosi dan kenapa kita tidak dipromosi, gitu ya. Kenapa teman kita lihat eh, kerjanya sama, lemburnya mungkin sama, terus kita juga ngelihat dia kerjanya sama beratnya dengan kita, tapi kenapa dia yang dipromosi, kenapa bukan kita yang dipromosi. Oke, oke, sebelum kita masuk ke bagaimana melihat ya teman-teman ya, melihat apa sih kelebihan dari teman kita yang dipromosi, kenapa kita tidak. Pertama, kita akan bahas dari sisi mindset dulu. Oke, untuk promosi dari apa yang saya eh, experience-kan, pengalaman saya, promosi itu bukan satu keharusan atau hadiah atas kinerja kita. Jadi jadi banyak faktor ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya kerjaan kita selesai, KPI kita selesai, kita bisa achieve dengan achieve 100%, even atau mungkin kita memberikan lebih, misalnya 110% dari kinerja kita, teman-teman. Promosi tetap bukan sebuah hadiah. Jadi promosi itu apa, teman-teman? Promosi itu adalah sebuah penyerahan resiko, kalau menurut saya, dari atasan atau perusahaan atau sebuah organisasi kepada yang bersangkutan, karena diyakini bahwa sebagian resiko ini pada saat diserahkan ke yang bersangkutan, resiko ini bisa yang bersangkutan itu bisa menanggung resiko dari promosi tersebut, gitu teman-teman. Jadi mindsetnya itu adalah, kalau dari perusahaan atau dari atasan ya teman-teman, kalau saya promosin orang ini, apakah eh, masalahnya akan berkurang? Apakah saya tetap harus masuk detail? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus menjadi mindset kita ya, gitu. Contoh, dalam satu pekerjaan, dalam satu organisasi, misalnya eh, kita, contoh ya, misalnya kita dalam menyelesaikan satu pekerjaan, kita selalu masih dibantu sama atasan kita, di guidance, which is good. Tapi eh, satu sisi kalau kita kurang proaktif, itu akan membebani dari atasan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita menyelesaikan satu pekerjaan, apakah kita eh, berkomunikasi dengan baik dengan departemen lain atau dengan peer kita itu dengan baik? Apakah pada saat proyek ini malah banyak benturan, tidak dirangkul, tidak tidak smooth lah teman-teman. Nah, yang ketiga, apakah atasan kita atau perusahaan kita pada saat kita menyerahkan satu pekerjaan kepada kita ini, mereka bisa tenang, mereka bisa meyakini bahwa pekerjaan ini kalau saya serahkan ke si A, ini pasti akan selesai dengan baik dan di closing dengan baik. Hal-hal ini yang harus kita tahu teman-teman. Kenapa? Jangan terus kita punya satu argumen, punya satu pemikiran bahwa kok curang ya, bukan saya naik, tapi teman saya naik. Kita introspeksi ke diri kita, apakah kita menyelesaikan satu pekerjaan itu dengan baik, tapi apakah kita menyelesaikannya dengan eh, pekerjaan itu selesai, tapi banyak drama, gitu. Kalau bahasa saya, teman-teman, untuk simpelnya. Jadi promosi itu adalah penyerahan resiko, teman-teman.
Contoh, bila saya ingin mempromosikan satu orang, saya harus tahu bahwa orang yang saya promosi ini, selain kinerjanya bagus, knowledge-nya bagus, soft skill-nya bagus, technical skill-nya bagus, dia harus bisa menanggung resiko, dia harus bisa membantu saya menyerap resiko tersebut dan eh, menyelesaikan dengan baik. Resiko itu menjadi lebih kecil. Jadi begitu saya promosiin dia, saya tahu bahwa oke, di posisi ini kalau saya kasih ke dia, ini resiko-resiko dari pekerjaan-pekerjaan yang akan timbul itu bisa diabsorb dan bisa diselesaikan oleh dia dengan baik. Jadi teman-teman, jadi mindsetnya harus berubah ya, bahwa promosi itu bukan uh, paling sibuk, no, tapi bagaimana promosi ini, seseorang ini yang dipromosikan bisa membuat tim lebih solid, lebih stabil, resikonya lebih kecil, dan paling penting adalah bisa membantu atasan dan juga membantu perusahaan. Jadi promosi itu bukan kayak PNS ya teman-teman, yang sekian tahun harus naik. Kalau di swasta enggak ya teman-teman. Jadi promosi itu bukan soal layak atau tidak. Promosi ini siap menanggung resiko. Karena setiap kali promosi, setiap jabatan baru, apalagi kalau ini teman-teman ya, dipromosikannya, contoh dari staff jadi supervisor, supervisor jadi manager, manager jadi GM, GM jadi direktur, itu resikonya makin lama makin besar, teman-teman. Jadi gini, promosi ada dua ya teman-teman. Promosi grade dan juga promosi dengan tanggung jawab. Promosi grade, tanggung jawabnya kita misalnya seorang spesialis, misalnya seorang programmer, kita bisa promosin orang ini menjadi dari staff menjadi senior staff, atau dari staff menjadi supervisor. Kita coba dia, kita kasih anak buah. Nah ini itu kita bilang promosi grade. Tapi kalau misalnya promosi tanggung jawab yang lebih besar, itu adalah misalnya dari staff menjadi dari staff menjadi sub department head. Nah ini tanggung jawabnya menjadi lebih besar teman-teman. Gak hanya manage orang, tapi sudah manage satu grup sub department dengan visi misi yang lebih tajam lagi, dengan KPI yang lebih tajam lagi. Jadi tapi kita tahu bahwa bila dia ini dipromosikan, eh, kita yakin bahwa KPI-KPI yang akan kita kasih ke dia, tanggung jawab yang akan kita kasih ke dia, dia dan timnya pasti akan bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi itu ya teman-teman ya, itu adalah promosi. Jadi promosi bukan soal udah berapa lama gue bekerja, udah berapa lama gue mengabdi, tidak, tapi seberapa besar resiko yang bisa diberikan kepada orang tersebut, baru promosi itu layak untuk diberikan kepada orang tersebut. Itu ya teman-teman ya. Jadi balik lagi, kalau pertanyaan awal yang kenapa dia naik, kenapa bukan saya, itu kita harus introspeksi diri. Saya juga pernah di situasi seperti itu, sempat down juga teman-teman, tapi downnya jangan lama-lama teman-teman. Terus kembali ke jati diri kita harus introspeksi diri kita bahwa kalau dia yang naik berarti ada value lebih dari dia yang diberikan kepada perusahaan atau kepada atasannya sampai dia dipromosi, dan kita belum, berarti kita masih ada yang kurang. Nah, itu yang harus kita perbaiki, kita improve diri kita. Dan yakin teman-teman, yakinlah kalau di perusahaan kita tidak bisa melihat value kita dan tidak mempromosikan sebenarnya kita layak, yakinlah tetap ada value diri kalian sendiri, kalian tetap bekerja dengan baik, someday pasti
value itu akan menghasilkan buat teman-teman, buat diri kita sendiri, teman. Ya, oke. Saya rasa cukup untuk episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.